Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Oke. Tidak bisa. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu kita itu rapat tuh kemarin. Ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei yang menangkan Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar. Dikumpulkan semuanya. Tapi ingat, kebenaran ini tidak bisa dijudgementasi sebagai hasil pemilu dan menang secara mutlak. Walaupun dalam profesionalisme itu saya tanya, kok agak beda dia sama Jayadi Hanan dalam hal survei? Jauh sekali bedanya. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Emrus Sihombing, Refli Harun, Maman Suherman, Shirley Anavita, Kukuh Adi, Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan pemirsa, seperti biasa kali ini Q&A hadir dengan tema yang sangat spesial. Jelang pemilu 2024, gelombang survei terus bermunculan di beberapa lini masa, baik juga di media sosial. Dan tentu saja hasil-hasil survei ini ada juga yang menuai pro dan kontra. Apakah hasil angka-angka dalam survei ini sangat menentukan siapakah sang juaranya? Langsung saja kita undang ke studio ada Adi Prayitno dari Parameter, Jayadi Hanan, LSI, Deddy Kurniasyah, IPO. Halo, apa kabar? Selamat malam, rekan-rekan. Mas Adi, sini dulu dong. Semangat sekali. Bung Jayadi Hanan. Udah nggak sabar soalnya. Nggak sabar. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Oke. Kita mau sedikit simulasi ya. Seperti apa sih lembaga survei ini menilai pemilihan kepala desa ya. Ada 3 calon kepala desa yang akan menyampaikan visi misinya. Kita akan mulai dari Shirley terlebih dahulu dan nanti silakan kita akan voting bersama siapakah yang akan menjadi unggulan dan terpilih. Kita berikan tepuk tangan untuk Shirley. Aduh, kacau. Shirley, 30 detik. Silakan menyampaikan visi misinya sebagai calon kepala desa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Oh, dia nunggu dijawab. Sedang sekali saya diberi kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit pandangan tentang apa yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Sekiranya kita diberi kesempatan untuk memimpin desa ini. Ada 3 poin pertama. Yang pertama adalah bahwa semua urusan administrasi harus bisa dilakukan secara mudah, cepat, dan efektif. Yang kedua adalah bahwa setiap perempuan yang ada di desa ini harus mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Dan yang ketiga adalah bahwa akan kita utamakan untuk anak-anak muda membuat komunitas-komunitas yang bisa membuat mereka jauh lebih bisa bertumbuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk calon pertama. Calon kedua, Kang Maman. Wow, saya bukan. Ya. Kita berikan tepuk tangan Kang Maman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedesa, sekeluhan. Kita punya keluhan yang sama. Jalan desa kita kalau hujan banjir, kalau panas, penuh dengan lubang-lubang, penuh dengan batu-batu. Dan itulah yang menghambat hasil bumi kita sampai ke pasar. Yang membuat tomat-tomat kita busuk sampai ke pasar dan harga jadi terganggu. Karena itu kalau memilih saya sebagai kepala desa, saya akan mengaspal semua jalan desa. Dan ingat, setiap pagi desa akan menyediakan sarapan untuk seluruh warga supaya tidak terkena stunting anak-anaknya. Jadi ingat kepala desa, ingat kepala desa, ingat kepalanya coblos kepala Kang Maman. Oke. Terima kasih. Ya, ingat yang kinclong-kinclong Kang Maman, ya kan? Silakan calon ketiga, Kukuh Adi.
Selamat malam para penduduk desa sekalian semua. Ingat, saya sangat mencintai desa ini. Sangat cinta sekali, saya akan mati untuk desa ini. Walaupun yang lalu-lalu saya mungkin gagal dalam memimpin desa ini, tapi saya kali ini bisa memimpin desa ini. Pokoknya kalau macam-macam, orang-orang yang macam-macam akan desa ini akan saya tumpas semua biar desa ini maju. Visi misinya itu, dan yang penting pokoknya gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah penampilan 3 calon kepala desa kita. Saatnya kita akan melakukan pemilihan. Untuk calon kepala desa yang pertama, silakan. Ada berapa orang yang memilih Shirley Anavita? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang penduduk. Oke, kemudian dari calon kepala desa, Maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang untuk Kang Maman. Terus kemudian ada calon kepala desa untuk Kuku Adi, ada berapa orang? 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pemenangnya adalah Kang Maman. Jadi dalam pemilihan ini Kang Maman yang menang. Tapi saya mau tahu, persoalannya bukan siapa yang menang. Tapi kenapa Anda rekan-rekan memilih Kang Maman? Boleh nggak? Kenapa? Saudara. Nah, silakan. Saya melihat dengan visi misi Kang Maman yang ingin membantu jalan-jalan, karena di kampung tuh banyak jalan-jalan yang rusak sehingga untuk akses kemanapun tidak bisa. Mungkin itu salah satu saya meyakini dengan visi misi Kang Maman. Seperti itu. Visi misinya jelas. Kalau itu bukan pasti. Oke, satu lagi deh nggak apa-apa. Kenapa milih Shirley? Mungkin bagi saya pilihan visi misi Kak Shirley itu lebih dibutuhkan untuk zaman sekarang, karena karena administrasi yang lebih mudah, cepat dengan cara online, terus hak-hak anak muda juga ingin lebih diutamakan, dan anak perempuan juga diutamakan. Mungkin bagi saya lebih direlevankan untuk Kak Shirley gitu. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi yang milih Kuku tadi siapa? Sampaikan alasannya. Alasan saya kenapa milih Bang Kuku, karena pertama orangnya asik. Gitu. Karena memimpin itu harus asik, nggak bisa tegang-tegang. Pada itu. Oke, baik, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi ada simulasi kita memilih calon kepala desa. Nah, beruntungnya adalah para pemilih ini bisa menyaksikan langsung kampanye atau mendengarkan langsung visi misi dari calon kandidatnya dan langsung bisa melakukan pemilihan, begitu. Tapi bagaimana ketika mungkin dengan orang-orang atau masyarakat di luar sana yang tidak memiliki kesempatan mengenal para kandidatnya, dan tapi bisa saja mereka jadi responden ya untuk survei itu. Nah, seperti apa itu korelasinya, Bang Deddy dulu? Ya, memang lebih banyak masyarakat atau pemilih dipastikan tidak mengenal secara langsung. Tapi mereka dipastikan mendengar program apa yang akan dijalankan oleh kandidat ketika dia dipercaya atau menang dalam kontestasi. Kang Maman misalnya tadi lebih banyak dipilih karena sebagian besar masyarakat kita itu memang lebih menyenangi hal-hal yang praktis. Hal-hal yang secara langsung bisa dipahami langsung. Sarapan gratis misalnya, jalan berlubang, itu sesuatu yang oleh masyarakat desa atau oleh sebagian besar masyarakat kita itu gampang dicerna langsung. Sementara kalau Shirley tadi kan ya cukup melangit ya, dalam artian dilihat dari porsi pemilih kita kan ya memang semuanya ingin maju, tapi kalau dalam tataran konsep wacana kan masyarakat juga akan sulit. Bagaimana nanti kita bisa dihadapkan pada kemajuan yang realitasnya tidak terbaca, kira-kira begitu. Oke, kalau Bu Jayadi Hanan. Ya, isi kampanye atau visi misi itu kan hanya salah satu aspek saja dari sosialisasi kandidat kepada masyarakat secara umum. Ya, jadi biasanya itu kita kenalnya lewat debat, ya, atau lewat itu baliho-baliho segala macam, atau lewat pertemuan-pertemuan gitu ya. Jadi itu hanya salah satu saja. Ada banyak hal lain yang bisa membuat masyarakat itu kenal dengan kandidatnya, termasuk tim sukses, termasuk alat peraga yang dia pasang dan sebagainya. Jadi bisa jadi faktor-faktor itu yang lebih berpengaruh daripada visi misi yang disampaikan. Tapi benar bahwa Kang Maman itu memulai dengan masalah konkret, ada jalan segala macam, lalu dihubungkan dengan ekonomi. Dan memang kalau kita lihat di survei, masalah paling mendesak menurut masyarakat yang harus segera diselesaikan itu adalah soal-soal ekonomi, kehidupan sehari-hari. Nah, masalah perempuan, masalah anak muda secara umum,
atau birokrasi yang disampaikan oleh Mbak Sherly itu memang dia menjadi masalah tapi tidak dalam top priority masyarakat. Dia akan menjadi top priority kalau dikaitkan dengan ekonomi misalnya. Oke, ekonomi dan kondisi konkret di lapangan itu bisa meningkatkan elektabilitas. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya meningkatkan elektabilitas seperti Kuku Adi ini tadi? Ya, saya kira kunci dalam sebuah kompetisi itu adalah popularity. Jadi, sehebat apapun visi misi yang disampaikan oleh masing-masing calon, kalau tidak populer, orang tidak mengenal, itu agak sulit untuk disampaikan. Jadi sehebat apapun visi misi yang disampaikan oleh Kang Maman, kemudian adik kita yang perempuan dan Kuku, itu kalau tidak dikenal oleh publik agak rumit. Oleh karena itu, popularity itu adalah kunci utama. Bagaimana cara meningkatkan popularitas? Banyak hal yang disebut dengan serangan udara itu. Bisa pakai media-media mainstream, pakai TV, pakai koran, pakai radio, ataupun melalui media-media sosial yang sekarang begitu booming, termasuk atribut-atribut kampanye seperti spanduk, baliho, kemudian billboard, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau orang sudah populer, yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan popularitasnya itu menjadi tingkat kesukaan. Itu nggak gampang. Banyak orang populer, banyak orang dikenal, tapi nggak disuka. Misalnya contoh, artis yang maju dalam kompetisi, baik itu pileg, pilkada, pemilihan anggota dewan, nggak jadi. Padahal orang tahu. Karena banyak habits, banyak visi dan idenya nggak disukai. Oleh karena itu, populer penting, tapi tugas utama setelah itu disukai, baru kemudian elektabilitas. Menerjemahkan kesukaan itu menjadi tingkat keterpilihan. Gak gampang. Ya elektabilitas banyak hal yang bisa dijelaskan. Soal bagaimana kerja ke masyarakat, memberikan sesuatu yang konkret, to the point, fakta-fakta faktual, yang sangat direct dibutuhkan oleh keseharian hidup mereka. Oke, jangan dijawab semua dulu. Bung Adi masih banyak box belum terbuka. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Tidak bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.